Selamat pagi Opa Oma sekalian, Shalom. Senang berjumpa dengan Opa Oma pagi hari ini. Apa kabar? Kami berharap semuanya sehat-sehat selalu dalam berkat Tuhan dan anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Opa Oma sekalian, hari ini Persekutuan Jesse bulan ini spesial sekali karena persekutuan kali ini dalam rangka menyambut dan merayakan ulang tahun Persekutuan Jesse yang ke-15. Mungkin Opa Oma masih ingat dulu tahun 2006 kira-kira kita masih ada komisi dewasa dan Persekutuan Jesse dimulai di tahun 2006 pada waktu itu. Sekaligus bulan-bulan ini juga kita merayakan pembentukan komisi jemaat senior ulang tahun yang pertama. Jadi baru 1 tahun komisi jemaat senior dibentuk. Puji Tuhan karena Tuhan terus memimpin kita, memberkati kita, membimbing kita terus dalam anugerahnya. Tuhan menyertai kita. Opa Oma sekalian, ibarat pepatah, manusia punya rencana tapi Tuhan yang menentukan. Dulu ketika kita membentuk komisi jemaat senior tidak terpikir akan ada pandemi COVID. Ya, dulu kita sudah mencoba merancang program-program supaya kita bertemu, berekreasi, dan sebagainya, kegiatan-kegiatan banyak. Tetapi pandemi mengharuskan kita untuk mengadakan acara-acara secara online. Namun semuanya tetap di dalam anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, hingga saat ini kita masih tetap terus dapat bersekutu meskipun melalui sarana online. Kiranya dengan ulang tahun Persekutuan Jesse yang ke-15 dan komisi jemaat senior yang ke-1 ini, kita terus memiliki semangat untuk tetap maju, melayani Tuhan, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan dan memuliakan nama-Nya. Selamat ulang tahun, terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi Oma, Opa, Bapak Ibu semua. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Sebulan kita tidak bertemu Oma, Opa, tapi kami yakin dan percaya Oma, Opa semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan kalau Tuhan masih berkenan untuk kita bisa bersama-sama lagi untuk bersekutu pada pagi hari ini. Oma, Opa, sebelum kita melanjutkan persekutuan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mau memuji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai, kita mau menyanyikan haleluya bagi Tuhan. Segala puji bagi Tuhan.
yang Tuhan Yesus kasihi, kita sungguh bersyukur, kita bersuka cita bersama. Pagi hari ini kita kembali bertemu dan kita akan memuliakan Tuhan dengan pujian, juga nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan acara kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Allah yang maha baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Sampai pada usia kami yang indah ini, kami boleh tetap merasakan cinta kasih yang tidak pernah berkesudahan, yang Engkau limpahkan bagi kami semua. Kami bersyukur kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi bagi kami. Hingga saat ini ya Allah, di tengah berbagai pergumulan, di tengah pandemi, di tengah apapun yang kami hadapi, kami boleh menikmati betapa baiknya Tuhan atas kami semua. Karena itu ya Allah, kami sungguh bersujud di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali memulai ibadah kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena itu kami akan bersuka cita bersama dengan Engkau ya Allah. Baik melalui pujian, melalui firman yang akan dibagikan. Kami semua hendak menantikan hadirat Tuhan. Kami hendak menikmati kasih sayang Tuhan, dan kami percaya kasih sayang Tuhan yang berlimpah atas kami pada hari ini akan memberikan kami kekuatan dalam kami mengisi hari-hari kehidupan kami di masa-masa yang tidak mudah ini. Terima kasih ya Allah, Engkau hadir bersama dengan kami, memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Bahkan di sepanjang kehidupan kami boleh menikmati kasih sayang Tuhan yang terindah dalam kehidupan kami. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu sebab Engkau baik, sangat baik dan sungguh teramat baik bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oma Opa, masih ingat waktu kita jalan-jalan ke Bandung? Oma Opa, mau lagi jalan-jalan? Masih ingat? Mari kita mau mengulang perjalanan kita yang ke Bandung. Seru banget ya? Asik nggak itu? Ayo Oma Opa, kita akan jalan-jalan ke Bandung. Mari sama-sama kita saksikan. Selamat pagi Oma Opa. Sampai berjumpa lagi dengan saya, Taruna Diso. Senang saya berjumpa dengan Oma Opa dalam acara persekutuan jemaat senior pada bulan ini. Tapi pada pagi hari ini akan ada satu acara. Kita akan bersama-sama menikmati satu buah tayangan, yaitu tentang memori wisata ke Bandung. Oma Opa masih ingat pada waktu itu kita pergi ke Bandung. Kenangan manis kita sudah alami. Kita wisata ke Bandung kurang lebih pada bulan Juni tahun 2019. Sangat indah waktu itu Oma Opa kita kenal. Mari Oma Opa kita ikuti satu buah tayangan. Memori wisata ke Bandung. Oma Opa, mari kita memulai memori wisata ke Bandung bersama jemaat senior GKI Kemang Pratama. Pagi-pagi benar kita sudah siap Oma Opa di gereja dengan naik bis yang sudah tersedia di depan gereja kita. Suasana indah di dalam gereja, di dalam bus juga. Kita bersuka cita dalam perjalanan menuju ke Bandung. Terlihat pemandangan yang indah kita nikmati bersama Oma Opa. Kita melihat kehijauan, kita melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Kita menikmati dengan gembira di dalam setiap dan perjalanan kita menuju ke Bandung. Tiba pertama kali kita di Bandung, kita berkunjung dan beribadah di GKI Kebonjati Bandung. Terlihat suasana Oma Opa terlihat tersenyum gembira menikmati ibadah bersama jemaat senior di sana. Kita beribadah bersama dan terakhir pada acara ibadah itu kita juga berfoto bersama. Untuk menjadi suatu kenangan manis kita berada
beribadah di GKI Kebonjati, Bandung. Setelah acara itu, kita berkunjung ke suatu tempat yang indah, yaitu Chinatown. Di sana kita bisa dapat berfoto, kita melihat pemandangan-pemandangan atau tempat-tempat yang menarik untuk kita berfoto bersama. Bergembira kita bersama-sama di sana, Oma-Opa. Banyak hal yang kita lakukan, sukacita kita alami di sana, Oma-Opa. Terlihat benar kita bersukacita dengan berfoto bersama, Oma-Opa. Tak terasa sore hari sudah tiba. Kita semua harus kembali ke Bekasi. Dengan kendaraan kembali kita menuju ke Bekasi untuk melanjutkan perjalanan kita yang lain. Oma-Opa, biarlah perjalanan ini menjadi kenangan yang manis buat kita semua. Oma-Opa tahu kita terus sehat bersama-sama menikmati perjalanan yang lain. Terima kasih, Oma-Opa. Oma-Opa, kita sudah menikmati perjalanan memori wisata ke Bandung. Biarlah memori itu menjadi suatu kenangan yang manis. Kita melanjutkan perjalanan ini dengan perjalanan yang lain. Sampai berjumpa kembali, Oma-Opa. Tuhan memberkati. Oma-Opa, bagaimana jalan-jalannya tadi? Seru kan? Seru. Nah, mau lagi jalan-jalan? Mau. Baiklah, kalau kita semua sudah divaksin, kalau corona ini sudah pergi, kita akan jalan-jalan lagi ya. Ya Pak Ketua, kita jalan-jalan ya. Oke. Oma dan Opa, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ricardo Sitorus. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita mau bernyanyi dari PKJ 255.
Oma Opa yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan juga merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita terarah kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang senantiasa membimbing dan juga menyertai hidup kami ya Tuhan. Tuhan yang juga sudah memberikan banyak hal yang baik, memberikan kepada kami kesehatan dan juga kekuatan di dalam menjalani hari-hari kami. Pada saat ini kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu juga memberikan kepada kami semua hikmat dan kebijaksanaan di dalam boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu memberikan tuntunan, firman-Mu menjadi sumber hidup kami. Melalui firman-Mu lah akan arah maupun juga jalan kami ke depan senantiasa boleh Engkau bimbing. Pimpin hamba-Mu Tuhan dalam segala kelemahannya, supaya apa yang dikatakan itu benar-benar menjadi maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini kita akan mengambil ataupun juga kita akan membaca dari dua bagian, dari Ibrani 6 ayat 19 dan juga dari Roma 8 ayat 24. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bagian Roma 8 ayat 24 mengatakan demikian, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah bagi setiap kita yang boleh membaca, mendengar, maupun juga melakukan firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya, terpujilah Tuhan. Oma-opa yang dikasih Tuhan, pernahkah oma-opa berpikir kenapa sih anak-anak atau mungkin oma-opa dahulu itu ke sekolah? Kenapa sih mesti bangun pagi-pagi berangkat tiap hari? Kalau misalnya bangun agak siangan dikit, malah nggak sempat mandi. Kenapa anak-anak juga mesti diberi uang saku tiap hari untuk makan di sekolah? Dan itu terus menerus dilakukan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tahun demi tahun. Bukankah di sana kita ingin supaya anak-anak kita, atau mungkin dulu waktu kita masih kecil, diri kita sendiri, kelak kita bisa menjadi dokter, guru, mungkin jadi polisi, atau mungkin jadi presiden. Kita tahu jadi dokter, guru, polisi, ataupun presiden, hal itu tidak langsung terjadi. Tidak bisa secara instan. Ada proses yang begitu lama. Dan juga, terkadang juga belum tentu terlaksana. Bisa jadi mereka justru menjadi seorang ilmuwan, hakim, pendeta, atau mungkin pemain sepak bola. Toh, jadi apapun mereka kelak, anak-anak itu mesti sekolah. Anak-anak yang bercita-cita menjadi dokter, guru, polisi terwujud tidak hanya sekarang atau bukan sekarang ini, tapi nanti pada satu waktu nanti. Nah, di dalam menunggu ataupun juga di dalam menanti-nantikan apa yang menjadi keinginan, itulah yang seringkali kita sebut sebagai harapan. Harapan seringkali belum terlihat. Namun nanti di masa depan baru kita tahu apakah harapan kita itu benar-benar terlaksana atau tidak. Apa yang dikasih Tuhan pada masa pandemi sekarang ini, ketika kita disuruh harus menahan diri, tidak boleh keluar rumah, kita tidak boleh bergereja, kita mesti divaksin. Kegiatan-kegiatan itu semua harus dilakukan.
dengan harapan bahwa yang namanya corona ini bisa segera pergi dari bumi Indonesia. Yang namanya corona ini bisa lenyap dari dunia. Dan ini menjadi sebuah harapan yang baik. Sehingga kita semua rela melakukan hal-hal tersebut yang rasa-rasanya bagi kita semua berat untuk dilakukan. Nah, mau apa yang dikasihi Tuhan, kenapa sih orang-orang itu, atau apa dampaknya, apa yang terjadi bila seandainya orang itu tidak punya harapan? Yang pertama, orang yang tidak punya harapan, maka orang itu tidak tahu tujuan hidupnya mau kemana. Oma Opa, saat kita naik angkot, bukankah kita tidak sembarangan naik angkot? Kita naik sesuai dengan nomornya. Kita naik sesuai dengan tujuan kita. Kalau kita mau stasiun Bekasi misalnya, kita mesti naik angkot nomor 04. Kalau kita mau ke Grand Mall Keranji, kita harus naik nomor 15A. Jadi kalau kita naik sembarangan angkot, maka kita akan dibawa muter-muter keliling kota. Dan kita nggak bisa sampai kemana tujuan kita. Kalau itu yang terjadi, Oma Opa, maka kita akan menghabiskan waktu kita. Kita menghabiskan uang atau dana kita untuk sesuatu yang tidak tahu apa yang kita inginkan. Kita menyia-nyiakan uang dan waktu kita itu untuk sesuatu yang kita sendiri tidak tahu tujuannya apa. Begitupun juga sesungguhnya kalau kita nggak punya harapan. Kita tidak tahu apa yang menjadi tujuan kita. Kita menyia-nyiakan waktu, tenaga, usaha, dana, dan banyak lagi tanpa tujuan yang jelas dalam hidup ini. Yang kedua, ketika kita bicara apa yang terjadi bila orang tidak punya harapan, maka orang tersebut tidak bisa melihat segala sesuatu dengan kacamata positif. Om Opa, pernahkah Om Opa memakai kacamata hitam? Kalau kita memakai kacamata hitam, apa yang terjadi? Maka kita akan melihat segala sesuatu yang ada di hadapan kita ini menjadi berbeda dengan kenyataannya. Ada nuansa gelap, ada nuansa hitam di sana. Biasanya ketika kita memakai kacamata hitam, kita ingin tampil keren gitu ya. Tapi awas, menjadi bahaya ketika kita memakai kacamata hitam, justru kita pakai pada waktu malam hari. Malam sudah gelap, pakai kacamata hitam, tambah gelap. Sehingga kita tidak bisa menikmati apa yang menjadi hal-hal indah yang ada mungkin di hadapan kita, yang ada di sekeliling kita. Lampu warna-warni yang menghiasi gedung atau yang menghiasi rumah gitu ya. Kalau kita memakai atau kita memandangnya dengan kacamata hitam, enggak kelihatan artistiknya, kecantikan atau keindahannya. Karena akan terlihat juga tetap gelap. Lebih bahaya lagi kalau kita mengendarai motor atau mengendarai sepeda pakai kacamata hitam pada waktu malam. Bukannya keren, tapi justru mengundang bahaya. Kita bisa jatuh, kita bisa nabrak dan lain sebagainya. Begitu juga ketika hidup kita ini tidak punya harapan, maka pandangan hidup kita akan menjadi gelap. Kita memandang hidup ini menjadi negatif. Kita tidak bisa menikmati keindahan. Kita tidak bisa menilai sesuatunya dengan penuh sukacita. Saat kita, misalnya nih ya, saat kita mendapat bantuan dari orang lain, tapi ketika kita tidak punya harapan, kita justru menaruh curiga. Kita justru mungkin punya pandangan negatif. Jangan-jangan ketika dia mau menolong saya, ini ada sesuatu di balik ini semua. Ada udang di balik batu ini semua.
Jadi kita pikirnya negatif aja. Ketika kita disuruh Tuhan di rumah saja, maka seringkali mungkin kita menganggap ini sebuah kesalahan. Kita yang sudah usia senior disuruh ada di rumah menjadi sebuah penyiksaan, menjadi sebuah diskriminasi buat kita sebagai orang tua. Apakah demikian, Bapak? Tentu tidak. Ini bukan mendiskriminasi Oma Opa. Hal itu dilakukan supaya Oma dan juga Opa tetap selamat. Kesehatan Oma dan Opa tetap terjaga. Dan harapannya nanti selesai pandemi ini, maka nanti Oma Opa dapat kembali beraktivitas, termasuk keluar rumah, termasuk ke gereja, bisa ketemuan secara tatapan langsung dengan orang-orang yang rindu kita jumpai, rindu untuk kita kembali ngobrol dengannya. Bagaimana kalau tidak ada orang atau tidak memiliki harapan? Yang ketiga, paling tidak saya catat adalah orang tersebut susah untuk bahagia. Banyak orang kalau sakit atau mengalami kecelakaan, biasanya orang yang sakit atau yang menderita kecelakaan selalu minta didoakan supaya sembuh. Sebab kalau sembuh, dia bisa beraktivitas lagi. Kalau sembuh, dia bisa main, baik dengan anaknya, dengan cucunya, main kembali dengan teman-temannya yang lain, dengan keluarganya, atau bisa menikmati makan makanan yang disenangi. Karena itulah yang namanya kesembuhan akan membawa kebahagiaan buat orang yang sakit. Tapi bagaimana dengan orang yang hidupnya tidak punya harapan? Mereka yang tidak mau berharap untuk sembuh. Maka kita bisa pastikan bahwa sesungguhnya itu dia adalah orang yang tidak bahagia. Orang yang sakit, orang yang tertimpa musibah, minta didoakan supaya mereka bisa sembuh, supaya mereka bisa bahagia. Sedangkan mereka yang tidak menginginkan kesembuhan, maka biasanya mereka itu pengen cepat-cepat pulang ke rumah Bapa Surgawi. Karena bagi mereka di dunia ini mungkin tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat mereka senang, membuat mereka sukacita. Nah, kalau kita ketemu dengan orang-orang semacam ini, harusnya kita merasa kasihan. Harusnya kita iba. Dan tugas kita lah untuk mendampingi mereka supaya mereka bisa kembali tumbuh harapannya. Kembali tumbuh kebahagiaannya, keinginannya untuk hidup. Supaya mereka bisa hidup penuh dengan sukacita. Apa yang dikasih Tuhan? Syukur pada Tuhan jikalau Oma Opa itu masih tetap menjadi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Sebab orang-orang beriman adalah orang-orang yang dianugerahkan Tuhan banyak harapan. Tuhan sudah memberikan kepada kita semua ada hari yang baru, ada waktu yang baru. Dan di dalam waktu atau hari yang baru itu, di sana terselip apa yang disebut sebagai harapan baru. Supaya kalau ada hal-hal yang belum terwujud dalam hidup kita, maka hal itu juga bisa kita wujudkan. Tuhan memberi kita makanan, supaya lewat makanan tubuh kita bisa tetap dijaga kesehatannya. Sebab dengan tubuh yang sehat, kita punya harapan untuk terus berbahagia bersama dengan anak-anak, cucu-cucu kita. Tuhan akan terus memberikan banyak hal, termasuk juga banyak harapan-harapan baru yang ingin kita raih. Kenapa demikian? Sebab Tuhan adalah sang sumber harapan sejati.
tempat di mana kita menaruh harapan di masa depan. Bila kita saat ini dalam keadaan sakit, saat ini ketika kita dalam keadaan lemah, di tengah-tengah kesulitan kita, pergumulan kita, datanglah kepada Tuhan, Sang Sumber harapan sejati itu. Taruhlah harapan kita di hadapannya. Ingatlah selalu bahwa Tuhan adalah harapan. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Oma opa, apa sih itu sauh? Sauh itu jangkar yang diikat dengan rantai yang sangat besar atau disebut sebagai rantai kapal. Nah, kalau di laut kapal itu berhenti, maka ABK atau anak buah kapal itu akan menurunkan sauh. Lalu dia akan ditambatkan di batu besar di dalam laut tersebut. Supaya apa? Supaya kapal itu tidak bergerak ke sana kemari. Jadi kalau ada ombak, ada badai datang menghantam kapal, maka kapal itu tidak terseret oleh ombak atau oleh badai tadi. Sebab ada sauh yang kuat untuk menahan dan tidak menyebabkan kapal itu menjadi celaka. Sauh itu, oma opa, ditaruh jauh di dasar laut. Sauh itu tidak kelihatan, tetapi menariknya, sauh itu sanggup menahan kapal yang besar. Begitupun juga dengan pengharapan. Ia mungkin tidak terlihat di saat ini. Pengharapan itu tidak bisa dirasakan saat ini. Tetapi pengharapan itu bisa membuat kita terus bertahan atas segala cobaan, atas tantangan dan juga badai yang datang dalam hidup kita. Pengharapan membuat kita bisa senantiasa merasakan ketentraman. Betapapun di kanan kiri kita ada begitu banyak bahaya yang datang silih berganti. Bagian Roma 8 ayat 24 tadi mengatakan bahwa sebab kita diselamatkan di dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, kata firman Tuhan. Apa yang dikasihi Tuhan, seringkali kita sulit percaya akan sesuatu hal yang belum terjadi atau belum terlihat dengan jelas buktinya. Karena sesuatu yang sudah terjadi dan juga kelihatan nyata akan lebih mudah dikenali dan juga dipercayai. Bukti yang belum kita lihat atau yang tidak terlihat bukanlah berarti bukti tersebut tidak ada. Meski proses di dunia ini memaksa kita atau terbiasa untuk supaya kita melihat buktinya lebih dahulu supaya kita percaya, tapi Tuhan menginginkan justru sebaliknya. Kita diajak untuk percaya lebih dulu, baru kemudian kita akan melihat bahwa apa yang kita percaya itu akan tergenapi karena janjinya. Saat kita menanam biji mangga di depan rumah kita, untuk beberapa saat lamanya mungkin kita tidak ada yang menyangka bahwa kelak di suatu waktu akan datang atau akan tumbuh pohon yang besar, yang tumbuh indah di pekarangan rumah kita, dan yang nanti akan menghasilkan mangga yang lebat. Ketika kita menanam mangga itu atau biji mangga tadi, kita akan memperoleh mangga pada saatnya kemudian. Pada saat kita menanam itu, kita juga mulai menyiram, memberi pupuk.
Sebab ada keinginan supaya mangga yang kita tanam atau biji mangga tadi yang kita tanam kelak akan menghasilkan apa yang menjadi harapan kita, yaitu buah yang lebat maupun juga buah yang manis rasanya. Itulah pengharapan. Oma opa, mungkin kita pernah merasakan ketakutan dan juga keraguan ketika kita belum melihat janji dan juga pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Tapi sekali lagi kita diingatkan, Tuhan ingin agar kita percaya kepada Tuhan, agar kita tetap bersandar hanya kepada Dia, dan mempersilahkan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan Oma dan Opa. Kita tidak selalu bisa melihat janji Tuhan digenapi dengan cepat dan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa yang kita bayangkan. Tetapi hal yang pasti, walaupun di dalam kondisi yang tidak menguntungkan, kita tetap dapat memperoleh kepastian. Kita memiliki pegangan untuk terus memiliki pengharapan. Kita harus terus percaya bahwa bukti dari janji Tuhan akan tampak kelak pada waktu yang tepat. Kita harus tetap percaya bahwa pekerjaan di dalam Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Di dalam penantian kita harus terus menaruh kepercayaan dan terus menyandarkan diri kepada Tuhan. Kita tetap beriman kepada Tuhan. Kita berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang di luar kendali kita. Saat kita percaya kepada Tuhan, maka niscaya kedamaian dan juga sukacita akan terus mengisi hidup kita. Kuncinya cuma satu. Datanglah kepada Tuhan yang senantiasa setia untuk menolong kita. Dia adalah Tuhan yang memberi kita kekuatan untuk boleh terus melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan untuk kita kerjakan tiap hari. Jangan pernah kehilangan harapan Oma Opa, sebab Tuhan senantiasa memberikannya kepada kita selalu. Amin. Mari Oma Opa yang dikasih Tuhan, kita mau menyatakan maupun juga mau mendoakan keadaan di sekeliling kita, pergumulan yang ada melalui doa setiap kita. Kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon untuk belas kasihan-Mu secara khusus di dalam keadaan yang saat ini masih terus melanda di sekeliling kami. Secara khusus di dalam pandemi COVID ini ya Tuhan, di mana masih begitu banyak ada korban-korban yang berjatuhan. Ada begitu banyak orang yang harus dirawat baik di rumah sakit ataupun juga di rumah mereka masing-masing untuk melakukan isolasi mandiri. Ada begitu banyak juga orang-orang yang masih melakukan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan karena kedegilan hati mereka ataupun juga ketidakmampuan mereka dapat hidup bijaksana. Karena itu Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu untuk Engkau juga boleh hadir di tengah-tengah saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Bahkan juga bagi saudara-saudara kami yang tidak taat akan protokol kesehatan, kiranya Engkau sendiri yang juga akan mengetuk hati mereka, menuntun mereka, supaya mereka sadar, supaya mereka tahu akan kesalahan dan juga mereka tidak mengulanginya kembali. Bahkan mereka pun juga mampu untuk menjaga diri mereka ataupun juga menjaga diri setiap orang yang ada di sekitar mereka. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Tuhan, atau dalam kelemahan tubuh mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai akan rekan-rekan kami ya Bapak, Opa, Oma di dalam segala keadaan yang mereka saat ini rasakan. Biarlah kasih Tuhan memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka pemulihan, supaya mereka boleh kembali sembuh, kembali sehat, menjadi kuat kembali dan boleh beraktivitas seperti sedia kala.
Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, Tuhan yang senantiasa sertai para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota DPR maupun juga lembaga yudikatif. Biarlah mereka boleh bekerja bersinergi, biarlah mereka boleh terus menjalani segala tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan memiliki hati seorang hamba, hati seorang pelayan yang mau dengan tulus hati melayani rakyat Indonesia, membawa kesejahteraan, membawa sukacita dan juga damai Tuhan di bumi pertiwi ini. Berkati juga gerejamu ya Tuhan untuk boleh terus menjadi saluran berkat bagi sesama, supaya tiap tugas, panggilan kami sebagai alat di tangan Tuhan boleh dilakukan senantiasa dan nama Tuhan sendiri boleh terus dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau menutup doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma Opa, kita sungguh bersyukur hari ini karena hari ini persekutuan jemaat senior di gereja kita tepat berusia 15 tahun. Di samping itu kita juga bersyukur bahwa komisi jemaat senior genap berusia 1 tahun hari ini. Karena itu di tengah-tengah syukur kita juga telah diberkati melalui firman Tuhan, dan saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita yang didasarkan pada firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita akan mempersembahkan persembahan kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 387. Pak Opa dapat mengumpulkan persembahan melalui kotak celengan yang telah kita siapkan dan mengirimkannya pada saat nanti kita sudah bertemu kembali di gereja, atau bisa memasukkannya mentransfernya ke rekening GKI Kemang Pratama dengan kode 026. Misalnya ketika kita mau mentransfer Rp100.000, maka kita transfer 100.026. Mari kita bersama-sama mengatakan persembahan kita dengan menyanyi Kidung Jemaat 387. Heran Allah
Opa, mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya jemaat senior di GKI Kemang Pratama. Tuhan telah memelihara kami sepanjang 15 tahun ini. Dan kami percaya Tuhan akan terus memelihara kami. Kami tahu Tuhan itu semua karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan kami bersyukur melalui persembahan syukur yang baru saja kami kumpulkan. Terimalah dan kuduskan Tuhan persembahan ini supaya persembahan ini boleh menjadi berkat dan dapat dipergunakan dengan baik untuk pelayanan dan perluasan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga apa yang kami persembahkan ini Tuhan boleh sungguh-sungguh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua orang yang juga mengelolanya Tuhan, supaya mereka juga mempergunakan dengan baik dengan takut akan Tuhan. Kami bersyukur dalam Tuhan, biarlah kami juga boleh terus mempersembahkan hidup kami Tuhan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oma, Opa, Bapak Ibu semua, kita sudah selesai dengan persekutuan kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan kalau persekutuan kita pagi hari ini boleh selesai dengan baik dan lancar. Biarlah apapun yang kita dapatkan hari ini melalui firman, melalui puji-pujian, bahkan melalui doa, itu semua boleh menjadi berkat bagi Oma, Opa, Bapak Ibu sekalian. Dan satu lagi, Oma, Opa, jangan dulu beranjak kemana-mana. Jangan meninggalkan tempat duduk Oma, Opa, karena acara kita masih berlanjut. Mari Oma, Opa, kita mau bergembira karena hari ini kita berulang tahun. Puji Tuhan. Yang mati atas Golgota.
Sebelum kita mengakhiri ibadah persekutuan jemaat senior kita pada hari ini, mari kita menutupnya di dalam doa dan juga di dalam doa berkat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa untuk sapaan Tuhan, untuk puji-pujian, maupun juga kesempatan untuk boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami, secara khusus ketika kami dapat bersama-sama melaksanakan persekutuan secara virtual saat ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah melalui ibadah kami malam atau pada saat ini ya Tuhan, Engkau sendiri yang juga akan terus menyertai kami. Tuhan memberikan kepada kami pengharapan, dan hati kami pun boleh senantiasa terjaga, percaya dan terus bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan biarlah kami Bapa, sebelum kami kembali dalam kehidupan kami masing-masing, kiranya Tuhan sendiri berkenan memberkati kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus senantiasa menyertai, melindungi, dan memimpin hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita bersyukur untuk ibadah jemaat senior bulan Mei yang sudah berjalan dengan baik, dan atas nama Komisi Jemaat Senior mengucapkan banyak terima kasih buat Oma Opa yang sudah mengikuti ibadah dari rumah dan yang sudah semangat. Dalam kesempatan ini juga jemaat senior mengucapkan terima kasih untuk pendeta kita Pak Ricardo Sitorus yang sudah menjadi saluran berkat buat Oma Opa dan kita semua di pagi ini. Oma Opa, untuk ibadah di bulan Mei ini seperti biasanya kita merayakan ulang tahun, baik ulang tahun JESE ataupun tepatnya juga kita mau bersyukur untuk Komisi Jemaat Senior yang boleh berulang tahun yang pertama. Nah, dalam kebersamaan dan sukacita kita pagi menjelang siang ini, kita akan bergembira, kita akan sama-sama dari rumah, kita mau merasakan sukacita dan kebahagiaan kita dengan acara-acara yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman dari jemaat senior. Nah, sebelumnya Oma Opa kita mau kuis dulu ya. Kuis nanti akan dipandu oleh teman kita Ibu Maria ya. Bu Maria, boleh silakan Bu, Oma Opa mau mengikuti kuisnya. Terima kasih Bu Stella. Halo Oma Opa, selamat pagi. Hari ini kita akan merayakan suatu ulang tahun. Namun sebelum kita merayakan bersama-sama dengan pengurus jemaat senior di tempat ini, juga bersama Oma dan Opa di rumah. Kita sekarang kuis dulu nih ya. Silakan nanti Oma dan Opa serta saudara-saudara sekalian menebak siapakah aku dan siapakah kamu. Itu ada dua kuis yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Silakan Oma dan Opa menjawab dengan cepat, tepat, dan benar. Kita akan berikan hadiahnya. Terima kasih, mari Oma Opa kita ikuti bersama-sama. Opa, Oma, sekarang kita akan mengikuti kuis. Silakan Opa dan Oma
melihat, mendengar dengan teliti dan jeli, kita akan menebak seseorang yang ada di balik layar. Siapakah kamu yang ada di balik layar itu? Nanti silakan Oma dan Opa yang akan menebaknya. Kita akan mulai ya. Kita akan sedikit mengetahui tentang clue. Siapakah orang yang ada di balik layar itu? Dia adalah seorang aktivis di Komisi Dewasa pada beberapa tahun yang lalu. Seiring dengan berjalannya waktu, dia menjadi seorang penatua. Kemudian sesudah itu dia sudah menyelesaikan tugasnya sebagai penatua. Dan sekarang kita akan tanya kepada seseorang yang ada di balik layar itu, siapakah kamu itu? Baik Oma dan Opa dan saudara-saudara sekalian, kita akan mendengar jawaban dari seseorang yang ada di balik layar itu. Seorang yang ada di balik layar itu, kamu hanya boleh menjawab dengan iya atau tidak. Silakan ya Oma Opa, kita akan tanya kepada seorang itu. Siapakah kamu yang ada di balik layar ini? Apakah kamu seorang wanita? Tidak. Oh, mungkin kamu itu sebagai penatua? Tidak. Apakah kamu itu seorang aktivis? Iya. Sekarang kamu itu termasuk jemaat senior? Iya. Kamu itu sekarang sudah mempunyai cucu lebih dari satu? Iya. Apakah kamu juga pernah menjadi ketua pos dan ketua dari Bajem Bakal Jemaat GKI Kemang Pratama? Iya. Itulah Opa Oma, semua jawaban-jawaban dan semua clue yang ada yang sudah dijawab oleh seseorang yang ada di balik layar itu. Silakan Oma dan Opa menebaknya. Setelah itu, Oma Opa akan mendapat jawabannya sesudah ibadah ini selesai. Kita akan umumkan siapakah ada orang yang di balik layar itu, dan kuis siapakah aku dan siapakah kamu akan diumumkan setelah jam 1 siang hari ini. Terima kasih Oma, Opa, dan saudara-saudara sekalian. Oma, Opa, sekarang kita akan menebak satu kuis lagi. Silakan ya, Oma, Opa ya. Kita akan menebak siapakah aku. Ini ada bocorannya ya. Ini bocorannya, kita masih dalam rangka Paskah ya. Terus Oma Opa silakan menebak kira-kira benda apakah ini. Oma Opa yang terkasih, ini adalah suatu benda. Benda ini adalah bisa berupa makanan. Kemudian benda ini mempunyai rupa tidak jelek, juga tidak cakep atau tidak cantik. Tapi di dalam benda itu mengandung banyak sekali vitamin. Dan benda itu menjadi makanan favorit atau makanan kegemaran dari anak kecil, dewasa, sampai dengan lansia. Ayo tebak ya Om Opa, siapakah aku yang ada yang akan kita sebut dalam tebakan ini. Mari Om Opa, silakan di chat
di chat, tulis jawaban kita, kemudian dikirim secepatnya, dan yang jawaban yang tepat dan benar akan mendapatkan hadiah. Silakan Oma dan Opa, dan kita akan mendengar jawaban atau siapa pemenangnya itu nanti setelah ibadah ini ditutup. Kemudian jawaban itu akan kita berikan kepada Oma dan Opa beserta pemenangnya. Kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu acara ulang tahun lansia atau jemaat senior pada hari ini. Silakan Bu Stella. Oma Opa, senang sekali kita semua akan berbahagia walaupun dari rumah masing-masing. Kita mau bersyukur untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi jemaat senior GKI Kemang Pratama Bekasi. Oma Opa udah bisa lihat di depan kita ada apa? Ada kue ulang tahun. Yang pertama angka 1, kita bersyukur untuk Komisi Jemaat Senior tepatnya bulan April berulang tahun yang pertama. Dan kita mau bersyukur untuk 15 tahun Jemaat Senior berulang tahun ke-15 seperti yang kita rayakan tahun-tahun yang lalu. Bulan ini kita sama-sama mau bersukacita walaupun kita merayakan dari rumah masing-masing. Bersama kita saat ini ada Pak Pendeta kita yang sudah menyampaikan khotbahnya buat kita tadi, Pak Pendeta Ricardo Sitorus. Mari Pak. Ya. Kemudian yang berulang tahun bulan Mei ini ada beberapa, ada Pak Teksin ayo Pak. Siapa lagi? Ada Pak Chandra. Ya, kita berkumpul bersama, kita mau bersukacita. Kemudian ada pengurus dan aktivis yang hadir dalam persiapan untuk ibadah Jemaat Senior. Mari Bu Eta, Pak Soehardi, Bu Maria juga Bu Esther. Ya, sebagai simbolis bersama-sama kita mau menyaksikan pemotongan kue ulang tahun ini. Sebelumnya tentunya kita mau menyanyikan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. 2, 3. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Ya, kita sama-sama mau tiup lilin dulu ya sebelum Pak Pendeta akan memotong kue ini untuk kita semua. Dalam hitungan 3, 2, 1 kita boleh meniup lilin. Ini hitungan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ya, silakan Pak dipotong dan diberikan kepada yang ulang tahun di bulan Mei ini. Ya, nggak apa-apa. Tidak juga. Saya belum tahu. Aku belum dapat ambil masuk. Oma-oma sambil bisa menyaksikan bagaimana Pak Pendeta sedang memotong kue akan diberikan ke yang ulang tahun di bulan Mei ini. Buat oma-oma juga di rumah, tentunya kita mau bersyukur bersama dari Komisi Jemaat Senior dalam waktu ke depan akan berkunjung ke oma-opa jemaat senior yang ada di rumah. Ya. Kiranya boleh menjadi sukacita bersama. Silakan Pak. Ketua JC.
Berikutnya akan diberikan kepada yang berulang tahun. Opa Chandra dan ya, Opa Chandra dulu deh. Mewakili. Ya. Kita satu lagi, Leksin. Iya, Mohon maaf kalau pengambilan yang sesi ini tidak bisa diulang ya, karena rotinya tidak bisa utuh lagi. Pak Teksi, selamat ya. Ya, opa-opa, sebagai simbolis kita sudah saksikan pemotongan kue dan kita sekali lagi akan menyanyi panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya. Selanjutnya kita akan menutup dalam doa. Jadi Pak Pendeta akan berdoa sekaligus untuk yang berulang tahun di bulan Mei ini. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya. 2, 3. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam kasih. Ya. Silakan Pak Pendeta. Mari Om-Opa yang kasih Tuhan bersama-sama dengan para pengurus yang ada di tempat ini, kita naikkan doa kita. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih dan juga penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu 1 tahun Komisi Jemaat Senior sudah hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga besar GKI Kemang Pratama, ataupun juga 15 tahun persekutuan Jemaat Senior yang juga sudah memberkati kami. Di dalam kami dapat merasakan kehadiran Tuhan, baik melalui pujian, melalui sapaan gembala atau pendeta, ataupun juga kehadiran saudara-saudara, rekan-rekan atau teman-teman kami semua di dalam persekutuan ini. Sungguh merupakan sebuah kemurahan Tuhan yang kami rasakan. Dan biarlah itu semua juga boleh terus menambah, memperkuat akan iman percaya kami kepada Tuhan. Betapapun saat ini kami juga masih harus beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan menyapa kami pribadi lepas pribadi, dan Tuhan senantiasa menyegarkan kami melalui sapaan firman ataupun juga hal-hal lain yang kami temui di rumah kami masing-masing. Kami juga mengucap syukur dan berbahagia akan pertambahan usia bagi saudara-saudara kami ya Tuhan, untuk Opa Chandra Yopi maupun juga Pak Teksin ya Tuhan di bulan Mei ini. Biarlah Tuhan sendiri yang juga akan terus menyertai, membimbing, serta juga memimpin akan kehidupan mereka. Tuhan tambahkanlah berkat, Tuhan tambahkanlah kesehatan, kelancaran di dalam mereka juga dapat berusaha melakukan setiap tanggung jawab maupun juga setiap kewajiban-kewajiban yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Dan biarlah semangat di dalam melayani Tuhan itu juga tetap membara, dan lebih daripada itu nama Tuhan sendiri yang senantiasa dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu Jemaat Senior GKI Kemang Pratama. Pada kesempatan yang indah ini, saya mewakili Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Kemang Pratama mengucapkan selamat kepada Oma Opa, Bapak Ibu Jemaat Senior atas 15 tahun usia Persekutuan Jemaat Senior yang dulu bernama Persekutuan Lansia, yang masih berada di bawah naungan Komisi Dewasa. Dan saat ini pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat untuk 1 tahun
usia komisi jemaat senior, mana sudah menjadi komisi yang mandiri. Dan sepanjang 15 tahun sejak persekutuan itu dimulai, ada begitu banyak sukacita, ada begitu banyak kegembiraan, begitu banyak kebersamaan yang boleh terjalin di antara Bapak, Ibu, Oma, Opa, jemaat senior GKI Pemuda Agama. Dan pada kesempatan pagi ini, biarlah kita juga terus berdoa agar persekutuan ini terus berjalan, dan juga meskipun di dalam masa-masa pandemi tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain, kita bersyukur melalui teknologi persekutuan jemaat senior boleh terus berjalan dan terus juga memberkati Oma Opa dari rumahnya masing-masing. Tetap semangat dan teruslah menginspirasi. Tuhan memberkati.